Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis fungsi. Nah, ada juga yang menyebutkan bukan jenis fungsi, tapi sifat-sifat fungsi. Sama aja ya, mau jenis atau sifat, itu sama aja kalau di fungsi ya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya fungsi injektif. Oke, kita pahami dulu nih definisinya nih dari fungsi injektif. Oke, pahami ya setiap kata-katanya ya. Setiap anggota A, nah setiap anggota A berarti seluruh anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Jadi semua anggota A itu punya pasangan tepat satu di B. Oke, contohnya kayak gini. Ini kita punya dua himpunan nih, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A isinya adalah A dan B, kemudian himpunan B isinya anggotanya 1, 2, dan 3. Oke, yang disebut dengan fungsi injektif itu jika nanti semua anggota ini punya pasangan tepat satu di B. Misalkan gini, A ke 1 gitu ya. A ke 1, kemudian misalkan lagi B-nya ke 3. Nah, kita lihat nih, udah punya pasangan belum nih semua anggota A-nya? A punya pasangan di B yaitu 1. Dia A-nya ini selingkuh atau enggak? Enggak ya. Dia punya pasangan nih. B juga selingkuh enggak? Enggak ya, enggak selingkuh. Dia cuma punya satu pasangan. B punya satu pasangan di B gitu ya, yaitu 3. Nah, seperti ini yang disebut dengan fungsi injektif. Nah, ini ada nih di B nih. 2 ini dia jomblo. Boleh gak nih? Boleh gitu ya. Jadi kalau di fungsi injektif B-nya, nah anggota B gitu ya. Anggota B, nah boleh jomblo gitu. Boleh jomblo. Nah, boleh jomblo ya kalau misalkan fungsi injektif gitu. Oke, itu ya paham ya tentang fungsi injektif. Oke, yang kedua itu ada yang namanya fungsi surjektif. Fungsi surjektif. Oke, kita pahami dulu definisinya. Kita pahami kata-kata dari definisinya. Setiap anggota B memiliki pasangan di A. Oke, setiap anggota B memiliki pasangan di A. Oke. Misalkan ini, kita punya dua himpunan A dan B. Anggotanya ini ya. Oke, A, B, C, dan 1, 2. Oke, yang disebut dengan fungsi surjektif itu jika nanti semua anggota B ini punya pasangan di A. Gitu ya. Semua anggota B punya pasangan di A. Oke, ini anggota B. Misalkan A ke 1. Seperti ini ya. Nah, gitu. Kemudian B kedua. Nah, C ini kalau misalkan dia jomblo, berarti otomatis bukan fungsi dong ya. Nah, maka C ini ikutan juga nih ke sini nih. Nah, kedua misalkan ikutan kedua gitu ya. Jadi dua ini jadi rebutan B dan C gitu ya. Jadi intinya kalau di fungsi surjektif itu nanti anggota B-nya di sini kita tulis aja ya. Anggota B-nya itu boleh apa? Boleh selingkuh gitu ya, boleh selingkuh atau boleh jadi rebutan gitu ya, boleh jadi rebutan gitu ya, boleh rebutan atau boleh selingkuh nih. Itu asal tetap di anggota A itu harus punya pasangan, nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Baru itu disebut dengan fungsi. Kalau B-nya bebas. Kalau B-nya bebas ya, boleh jomblo boleh, selingkuh juga boleh. Kalau misalkan B-nya yang jomblo, berarti masuknya adalah fungsi injektif. Kalau B-nya selingkuh, berarti masuk ke fungsi subjektif. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang yang terakhir itu ada yang namanya fungsi bijektif. Bijektif atau fungsi satu-satu. Atau juga ada yang menuliskan korespondensi satu-satu. Sama aja ya, mau fungsi bijektif boleh, fungsi satu-satu boleh, atau korespondensi satu-satu boleh, sama aja. Oke, kita pahami nih definisi dari fungsi bijektif. Kita pahami setiap kata-katanya. Oke ya.
Setiap anggota A, oke, berarti semua anggota A dipasangkan tepat satu. Oke, semua anggota A itu punya pasangan satu aja dengan anggota B atau sebaliknya. Atau sebaliknya, jadi anggota B juga punya satu pasangan di anggota A. Jadi intinya himpunan A dan himpunan B ini gak ada yang jomblo, gak ada yang selingkuh, dan gak ada yang selingkuh, ya udah ya. Gitu ya, ada yang jomblo dan ada yang selingkuh. Jadi seperti ini nantinya. Oke, misalkan gini, A kedua, gitu ya, A kedua, kemudian B misalkan ketiga, kemudian C ke satu. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Himpunan A, anggota himpunan A punya pasangan tepat satu di himpunan B. A kedua, B ketiga, C ke satu. Sebaliknya juga, himpunan B punya pasangan tepat satu di anggota A. Satu ke C, gitu kan ya. Dua ke A, B ke 3. Itu jadi B-nya nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang jomblo. Jadi B-nya dia setia, gitu ya. Jadi di sini B-nya anggota B, oke, anggota B-nya dia setia. Alhamdulillah ya, setia. Oke, kita bersyukur nih. Dari tadi B-nya jomblo iya, selingkuh iya, sekarang setia, gitu ya. Oke, paham ya? Jadi ada 3 jenis fungsi nih. Fungsi injektif, surjektif, dan fungsi bijektif. Kalau fungsi injektif, B-nya boleh jomblo. Ya, itu aja yang kalian pahami ya, gitu ya. Anggota B-nya boleh jomblo. Kalau fungsi surjektif, anggota B-nya boleh selingkuh. Tapi kalau di fungsi bijektif, anggota B-nya dia setia, gitu ya. Tapi tetap anggota A harus punya pasangan iya, setia iya, dan gak jomblo. Gitu ya. Anggota A tetap seperti itu. Karena memang kalau misalkan anggota A-nya dia jomblo atau selingkuh, berarti bukan fungsi. Kalau misalkan belum paham definisi fungsi, boleh dilihat lagi di video sebelumnya ya, tentang definisi fungsi. Oke, sampai sini dulu aja penjelasan atau pembahasan tentang jenis fungsi. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.